Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sartika Permasari dengan nomor NIM 20 10 90 10 40 dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial dan Humaniora. Nah, untuk kali ini saya akan melakukan presentasi dari mata kuliah multikultur tentang strategi menyelesaikan konflik antar budaya. Nah, pertama-tama sebelum saya menjelaskan apa saja strategi dalam menyelesaikan konflik ini, saya akan menjelaskan apa saja penyebab terjadinya konflik antar budaya ini. Biasanya terjadi konflik ini karena adanya perbedaan. Nah, dalam budaya juga pastinya sering terjadi konflik. Contohnya perbedaan antar bahasa, perbedaan nilai dan norma, perbedaan istiadat, dan perbedaan lingkungannya. Nah, contohnya itu simpelnya tuh Jawa dengan Sumatera. Dari Jawa dan Sumatera ini memiliki perbedaan dari entah itu bahasa, lingkungannya, terus perbedaan nilai dan normanya, adatnya gitu. Dan misalkan orang Sumatera datang ke Jawa, mereka harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekitarnya agar tidak menimbulkan konflik yang bisa menyebabkan kesalahpahaman seperti itu. Nah, untuk contoh kasus yang ada di lingkungan saya tinggal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya tinggal di sebuah kotanya yaitu Sungaliat. Nah, di kota Sungaliat ini memiliki kampung itu nelayan 1 dan nelayan 2. Nah, dari nelayan 1 dan nelayan 2 ini memiliki perbedaan karena nelayan 1 itu penghuninya itu adalah suku Butun, sedangkan nelayan 2 itu adalah suku Bugis. Nah, Bugis dan Butun ini memiliki perbedaan gitu. Saya pernah diceritakan oleh teman saya yang merupakan salah satu penghuni, salah satu penduduk di nelayan 2, pernah menceritakan dulunya itu pernah terjadinya pertikaian besar-besaran antara nelayan 1 dan nelayan 2. Karena nelayan 1 ini sering mengata-ngatai nelayan 2 dengan kata-kata Bugis gitu. Entah lewat sosial media, lewat secara langsung, dan lewat apapun itu. Dan jadi nelayan 2 ini merasa tidak suka dengan tingkah dari nelayan 1 ini yang disebabkan oleh satu orang dan akan tersinggung satu kampung. Karena satu kampung itu adalah suku Bugis semua, jadi mereka merasa tidak senang dengan tingkah ataupun perlakuan dari seseorang yang ada di nelayan 1 tersebut. Akhirnya terjadilah pertikaian sampai adanya pertumpahan darah. Tetapi mereka tidak bisa menyelesaikan dengan baik-baik, tidak bisa dengan berbicara ataupun dengan diskusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akhirnya, dengan menyelesaikan masalah tersebut, datanglah pihak ketiga yaitu kepolisian dan suku-suku yang tertinggi di sana untuk menyelesaikan konflik tersebut. Karena kalau tidak diselesaikan, maka akan banyak orang-orang yang tumbang karena perkelahian tersebut, karena sudah hampir pertumpahan darah seperti itu. Dan nah, setiap adanya konflik pasti selalu ada cara untuk mengatasinya. Setiap konflik ini bagaimana cara mengatasinya gitu loh. Nah, jadi yang pertama itu adalah open minded. Kita harus bisa berpikir luas dan berpikir terbuka terhadap masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Kita harus bisa mencerna, kita harus bisa berpikir dingin untuk menyelesaikannya. Jangan sampai masalah yang seharusnya tidak dibesar-besarkan, kita besar-besarkan seperti itu. Yang kedua, jangan terburu-buru. Di sini jangan terburu-buru itu, kita jangan terlalu berburu-buru untuk menyimpulkan permasalahan yang terjadi. Kita harus mencari titik utama dari permasalahan tersebut. Setelah kita menemukan titik kunci pertamanya, kita akan bicara dengan baik-baik. Apa maunya, apa masalahnya, dan apa penyebabnya seperti itu. Jangan sampai kita langsung melakukan tindak-tindakan kriminal seperti perkelahian, pembunuhan, dan segala-segalanya yang berbahaya seperti itu. Yang ketiga adalah toleransi. Ini hal yang sangat penting kita tanamkan di diri kita. Toleransi. Kita harus bisa menanamkan diri kita menghargai sesama manusia, entah itu dari suku, agama, budaya, kehidupan, dan lain-lainnya. Karena orang-orang yang melakukan toleransi adalah orang-orang yang memiliki pemikiran yang luas gitu. Kalau orang-orang tidak bisa menghargai, itu akan gampang sekali terkenanya yang namanya konflik gitu. Karena menghargai itulah kunci dalam kehidupan kita untuk bisa damai dengan orang-orang di sekitar kita juga gitu. Dan yang terakhir, terpusat pada permasalahannya. Intinya kita harus bisa menyelesaikan masalahnya, bukan kepada orangnya gitu. Kalau kita udah saling membunuh, itu kalau kita nggak ketemu masalahnya juga nggak akan selesai gitu loh. Jadi kita harus bisa mencari titik permasalahannya itu di mana, apa gitu.
bicaralah baik-baik di sebuah rapat ataukah di sebuah pertemuan gitu sesama suku ini gitu. Jadi dari budaya A dan budaya B ini kalaupun memiliki kesalahpahaman bisa diselesaikan apa masalahnya, apa yang salah kepahaman dari kedua suku budaya tersebut gitu loh. Nah, jadi strategi penyelesaian itu bisa kita simpulkan melakukan sebuah negosiasi gitu. Negosiasi itu ya tadi kita bertemu antara kedua suku, kita berbicara, misalkan A dan B tadi kan, nelayan 1 dengan nelayan 2, Bugis dan Butun. Kita berbicara kenapa gitu, apa masalahnya sampai mengeluarkan kata-kata rasisme seperti mengata-ngatai pihak Bugis seperti itu. Dan kalau sudah menemukan titik terangnya, kita diskusikan lagi maunya gimana, kita cara kekeluargaan ataupun mau seperti apa gitu, dengan adanya kepala suku dari kedua belah pihak tersebut. Dan kalaupun tidak bisa kita lakukan lagi dengan berbicara baik-baik, tidak bisa lagi dengan diskusi rapat segala macam, kita bisa melakukan dengan adanya pihak ketiga yaitu kepolisian gitu. Kalau sudah ada kepolisian, berarti itu tidak bisa lagi dibicara dengan baik-baik. Kenapa? Karena mungkin dari kedua belah pihak ini sudah merasa tidak ada lagi yang bisa dibicarakan. Karena dalam sebuah budaya itu, kalau apalagi dalam suku, kalau satu orang kalian singgung, itu akan semuanya akan merasa tersinggung gitu. Jadi kayak satu semuanya kena gitu loh. Dan jadi tadi baik lagi kita harus bisa toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada gitu. Nah, jadi kesimpulannya dari adanya strategi menyelesaikan konflik ini antar budaya, pastinya ada kesimpulan. Dan dengan itu kita harus bisa belajar cara menghargai tadi. Nah, dengannya adanya kasus antar budaya ini, kita sebagai rakyat Indonesia yang tinggal di negara yang memiliki banyak kebudayaan, entahkah itu kebudayaan dari Sabang sampai Merauke, kita sangat dipatutkan untuk belajar, untuk bisa mengetahui secara luas kebudayaan-kebudayaan Indonesia, yaitu dengan belajar komunikasi multikultur. Karena dengan kita dapat menunjukkan sikap toleransi terhadap kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia, kita akan bisa menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, dan saya ada mengambil sebuah kata dari Gus Dur, sikap toleransi tumbuh dari masing-masing individu untuk memberikan nilai di masyarakat. Nah, jadi sangat dipentingkan bagi kita untuk menanamkan nilai toleransi, karena toleransi adalah kunci dalam diri kita untuk bisa menghargai semua orang dari segala hal, dari sekecil apapun. Toleransi sangatlah berharga. Dan sampai sini yang bisa saya jelaskan tentang materi komunikasi multikultur, strategi menyelesaikan konflik antar budaya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan atau berbelit-belit kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.